Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 220321. Saya dari kelas RA1 Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari semester 3. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit materi yang sudah dibahas untuk memenuhi tugas MK Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi SEMM. Langsung saja kita ke materi yang pertama tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu. Contohnya seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Manfaat dari ilmu ekonomi juga yang pertama, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang ketiga, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Yang keempat, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Terdapat dua ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro juga dalam menggunakan pendapatannya menggunakan analisis konsumen, produsen dalam menawarkan barangnya dalam pasar. Sebutan untuk ekonomi mikro adalah sebutan teori harga. Hal ini disebabkan karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Sebutan untuk ekonomi makro adalah sebagai teori pendapatan. Hal ini disebabkan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sejarah dan perkembangannya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang pesat perkembangannya. Percepatan perkembangan ilmu ini diakui oleh semua kalangan intelektual di dunia sehingga hanya di bidang ilmu ekonomi saja diantaranya ilmu-ilmu sosial lainnya yang mendapat hadiah Nobel. Meskipun sudah banyak buku dan tulisan yang menjadi deretan referensi, ilmu ekonomi juga menggabungkan antara tokoh dan pemikirannya sekaligus dapat dikatakan jarang keberadaannya. Kehadiran buku ini di samping merupakan pengantar pengetahuan ilmu ekonomi yang membahas tentang teori-teori ekonomi yang bertujuan memperkenalkan, memberi pengetahuan dasar tentang teori ekonomi juga merupakan pengenalan atas tokoh-tokoh ekonom yang merumuskannya. Samping itu, juga dibahas tentang sejarah perkembangan teori-teori ekonomi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian lokal, regional maupun global yang mempengaruhi teori-teori tersebut itu muncul. Materi selanjutnya tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih elastisitas? Dapat diartikan sebagai pengaruh perubahan harga terhadap jumlah dari produk barang yang diminta atau ditawarkan. Bisa dikatakan bahwa elastisitas ini merupakan tingkat perubahan atau kepekaan dari satu perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas permintaan juga merupakan pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah produk barang yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran itu adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang kita tawarkan. Jadi, perbedaan elastisitas permintaan dan penawaran itu adalah terletak pada perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga atau elastisitas permintaan, dan perubahan jumlah barang yang ditawarkan juga akibat adanya perubahan harga atau bisa disebut dengan elastisitas penawaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan, yaitu ketersediaan barang dan substitusi. Yang kedua, jumlah penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran atas barang dan jasa. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan.
Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Yang ketiga, jangka waktu produksi. Selanjutnya, perilaku konsumen, yaitu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran. Produk yang akan kita tawarkan dalam artian konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa untuk keperluan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun makhluk lain, dan bahkan untuk diperjualbelikan kembali. Artinya konsumen adalah untuk mengambil manfaat barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Biasanya model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambar-gambar aktivitas konsumen. Setidaknya model perilaku konsumen harus memiliki fungsi sebagai berikut. Salah satunya atau yang pertama yaitu deskriptif, yang menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Yang kedua, prediksi, mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Yang ketiga, explanation, yang menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Yang keempat, pengendalian aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Selanjutnya ada teori biaya dan penerimaan, yaitu adalah konsep dalam ekonomi yang membahas tentang antara biaya dan produksi suatu barang atau layanan dengan penerimaan yang diperoleh dari penjualannya. Teori biaya ini fokus pada analisis biaya yang terkait dengan reproduksi barang atau layanan, termasuk biaya variabel dan tetap. Sementara teori penerimaan berkait dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau layanan tersebut. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memahami bagaimana keputusan produksi dipengaruhi oleh biaya produksi dan bagaimana penerimaan dari penjualan tersebut dapat berpengaruh profitabilitas dan pengambilan keputusan bisnis. Dalam prakteknya, perusahaan akan berupaya untuk mengoptimalkan hubungan antara biaya produksi dan penerimaan penjualan guna mencapai keuntungan maksimal. Yang terakhir yaitu materi tentang teori produksi dalam kegiatan perusahaannya, yaitu konsep ekonomi yang mempelajari bagaimana input atau faktor produksi, contohnya seperti tenaga kerja, modal, teknologi ini menghasilkan output atau barang dan jasa. Teori ini mempelajari hubungan antara input atau output serta bagaimana proses mengoptimalkan produksi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kegiatan perusahaan ini mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, pemasaran, hingga manajemen sumber daya. Tujuan utama kegiatan perusahaan ini adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau layanan yang ditawarkan serta memperoleh keuntungan melalui kegiatan tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.